Maaf Ustazah, bete. Ini kan sekarang lagi jam pelajaran Iya, ya. bosan Ustazah. Iya, malah makin ngantuk. Nah, sekarang kita dulu ya, kembali lagi ke kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2021-2022, SMP IT Ibadur Rahman Kota Tasikmalaya sudah mendaftarkan diri sebagai sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka. Berbagai regulasi sudah disampaikan kepada tim pengajar. Bahkan di awal tahun ajaran kita sudah melaksanakan workshop implementasi kurikulum Merdeka dengan mendatangkan fasilitator guru penggerak. Walaupun hanya terbatas waktu selama 3 hari, harapan saya bahwa pelaksanaan kurikulum Merdeka bisa berjalan dengan lancar di lapangan. Namun, ternyata sesudah saya bertemu, melihat langsung kondisi anak-anak di lapangan, bagaimana keluhan mereka, bagaimana mereka merasakan pembelajarannya tidak ada perubahan, maka saya mulai berpikir, ada masalah apa yang terjadi dengan para guru. Saya Sri Maulida Rizky STP dari SMP IT Ibadur Rahman Kota Tasikmalaya. Ikutilah praktek baik saya bagaimana mengaktifkan komunitas belajar internal di sekolah saya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan para guru-guru. Saya ingin tahu permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga mereka belum bisa mengoptimalkan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ini. Bu, berarti kalau misalnya pergantian kurikulum, berarti ada lagi pelatihan ke guru-guru tentang kurikulum yang baru ya Bu ya? Nah kalau misalnya begitu nanti kita bakal diajak lagi Bu kayak sebelumnya jalan-jalan atau nginep di hotel mana gitu Bu yang di luar kota sekaligus healing ya, betul tidak? Gimana nih buat yang punya anak bayi nggak bisa ikutan pelatihan dong? Ternyata kurikulum baru sekarang itu dipermudah dengan akses yang bisa lewat HP. Jadi sudah tidak zamannya lagi sekarang dengan pelatihan secara offline. Oh iya Bu, tapi kan kalau melihat waktu ya, apalagi kita sistemnya boarding school yang full day, lalu kapan kita waktunya untuk bisa mempelajari atau mengimplementasikan tentang IKN itu? Padahal kan dari segi fasilitas kita agak cukup terhambat ya dengan wifi yang itu kan harus kenceng ya. Jadi itu bagaimana Bu? Akhirnya saya jelaskan bahwa IKN ini sebenarnya sudah diberikan fasilitas yang membuat para guru tidak perlu susah dan mengalami kerepotan untuk melaksanakan diklat secara offline, yaitu dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Ternyata ada 2 permasalahan yang menjadi kunci sehingga para guru belum bisa mengoptimalkan waktu dan kesempatannya memanfaatkan fasilitas platform Merdeka Mengajar ini. Saya akhirnya bersama dengan kurikulum mencoba untuk berkomunikasi, mendiskusikan apakah mungkin jadwal kita buat sehingga komunitas internal, komunitas belajar internal yang ada di SMP IT Ibadur Rahman ini bisa berjalan di dalam waktu pembelajaran yang ada. Di hari Kamis, itu adalah jadwal ekstrakurikuler bagi para santri. Dan para guru biasanya sudah tidak mengajar lagi sesudah zuhur. Nah, inilah jadwal yang kita siapkan sehingga para guru bisa tetap melaksanakan pelatihan secara mandiri di platform Merdeka Mengajar bersama dengan para komunitas internal belajarnya. Akhirnya, sesudah jadwal disepakati, kemudian lokasi sudah kita tentukan, saya memanggil para ketua komunitas belajar internal untuk berdiskusi, menyampaikan jadwal, serta mendiskusikan teknik agar berbagai topik yang ada di platform Merdeka Mengajar ini bisa terselesaikan, serta bagaimana mereka bisa memanfaatkan, mengoptimalkan platform Merdeka Mengajar ini yang dapat mendukung implementasi kurikulum Merdeka ini. Alhamdulillah, ketika pertemuan pertama saya mengajarkan bagaimana mengakses PMM dengan menggunakan akun ID yang mereka miliki. Kemudian di pertemuan kedua dan ketiga, setiap komunitas belajar internal memilih topik dan mempelajarinya. Sehingga ketika rapat akhir
akhir bulan, setiap komunitas belajar mempresentasikan materi yang sudah mereka pelajari, sharing berbagai topik. Harapan saya membuat para guru lebih siap dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Akhirnya, saya coba melihat apakah ada perubahan pembelajaran di kelas. Dan saya saksikan sendiri bagaimana anak-anak begitu bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran. Waktu itu ada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema berkebinekaan yang global. Nah, coba kita lihat di video itu bagaimana mereka begitu bersemangat menghasilkan karya-karya. Dan sesudahnya karya-karya itu kita lakukan pameran dan orang tua bisa membeli hasil karya mereka. Subhanallah ya, ternyata melalui komunitas belajar internal, berbagai halangan itu bisa kita hadapi bersama sehingga implementasi kurikulum Merdeka bisa lebih berjalan. Dan kita dengar testimoni dari anak-anak kita sesudah para gurunya memperoleh ilmu melalui PMM ini. Mana rasanya sekarang belajar? Alhamdulillah seru banget. Jadi semangat belajar. Demikianlah video praktek baik saya. Mudah-mudahan ini menjadi satu penyemangat bagi kepala sekolah lainnya bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan agar para guru kita bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolahnya masing-masing. Jadi, mari tetap bersemangat para guru hebat, lakukan yang terbaik. Tidak ada yang tidak mungkin kita laksanakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.